Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah, itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi, ya, di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris, ya. Ya, kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah, yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia ya. Seluruh dunia ada 40.000 sampai 50.000 sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan. Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah. Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan, ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, "Maaf ya Ma, saya sudah Kristen." Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Ke Tempar 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba, itu karena kemiskinan. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtatan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Fondasi akidah lemah, yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi, ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Dulu saya bangga. Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah, itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi,
di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris, ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah, yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia ya. Seluruh dunia ada 40.000 sampai 50.000 sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan. Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah bisa dilihat. Pusat Protestan yang merah, yang agak coklat itu Katolik. Nah, itu lebih banyak memang wilayah Timur Leste, Papua bagian selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, sisanya itu mayoritas Protestan, termasuk Tanah Toraja. Nah, jadi intinya bahwa mereka melakukan program transformasi dan mereka sudah menyiapkan berbagai cara untuk itu, walaupun lebih banyak gagalnya, tapi bukan berarti tidak berhasil. Selalu tetap ada yang berhasil mereka murtadkan dan mereka memiliki persiapan yang cukup. Nah, nanti bisa tanya pemateri kedua, beliau mantan misionaris. Nah, definisi pemurtadan ini kita bicara mengenai yang terjadi di USA ini. Lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam, semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak ya. Banyak sekali di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan, tinggal 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau ada bisa masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu bersolat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa? Itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini.
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," nah, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, kemudian di sini ada ungkapan, "Dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat 1 orang, 2 atau 2 orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagi mereka para Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semua. Lebih-lebih lagi saudara yang mendukung, yang mensupport, yang mendoakan pelayanan yang kita lakukan di daerah pedalaman. Dan nanti bulan Oktober kita berangkat ke Sumatera Barat, Padang, dan selanjutnya ke Pulau Mentawai. Kita lama di Pulau Mentawai Bapak Ibu, nanti selama 2 minggu. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, dan orang-orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Dan kita juga nantinya akan memperlengkapi anak-anak Tuhan di daerah pedalaman dengan kita adakan seminar Islamologi yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan sangat bersuka cita ketika mendengar kabar bahwa banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus. Banyak orang yang percaya kepada Yesus itu membuat saya sangat bersuka cita. Karena saya selaku orang Kristen, ditambah lagi bahwa saya sebagai penginjil, sebagai evangelis, saya tentunya sangat bersuka cita. Apalagi seluruh isi surga Bapak Ibu tentunya bersuka cita. Karena Yeshua HaMashiach menginginkan supaya di mana dia berada, kita pun berada. Dan saat ini Yesus Kristus lagi menyediakan tempat bagi kita. Lagi menyediakan tempat bagi umat manusia. Dan tempat yang dipersiapkan itu harus penuh, saudaraku. Maka tugas kita untuk mengisi tempat-tempat yang belum penuh, ya, untuk mengisi bangku-bangku yang masih kosong. Ini tugas kita semuanya. Pergi beritakan Injil. Pergi bersaksi.
Ceritakan man huwa Yasua. Ceritakan siapa kita sebelum dan setelah percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat luar biasa yang kita alami orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa itu? Sukacita. Jadi, Yesus bukan saja memberikan kepada kita keselamatan. Masa di dunia ini saja, Yesus memberikan kepada kita damai, sejahtera, ketenangan, ketentraman, dan tentunya sukacita. Dan satu lagi Bapak Ibu, perubahan hidup. Ya, perubahan budi pekerti. Yang dulunya kita tidak bisa mengasihi, sulit untuk mengasihi, bukan tidak bisa, sulit untuk mengampuni. Kalau kata Bang Edis TV, sulit saudara. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita dengan mudah bisa mengasihi, kita bisa dengan mudah mengampuni. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak ada di kitab lain. Tidak ada di ajaran lain Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter. Makanya kita setelah percaya kepada Yesus, kita tidak sama dengan orang-orang dunia, saudaraku. Ya, ada perbedaan. Bahkan Alkitab mencatat ada perbedaan yang sangat besar orang yang beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar dengan orang yang tidak benar. Karena kebanyakan orang di sekitar kita dengan mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dengan Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, mari kita bersaksi terus, kita pergi memberitakan Injil, dan jangan jemu-jemu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya selalu lakukan itu Bapak Ibu, ya. Saya selalu menceritakan kepada orang-orang bagaimana perubahan karakter saya setelah percaya kepada Yesus. Dan orang-orang bisa melihat bagaimana sukacitanya saya setiap hari. Di saat saya bertemu dengan orang-orang yang di sekitar saya. Maupun orang yang tidak kenal. Orang yang kenal maupun orang yang tidak kenal saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tentunya juga mengalami hal yang sama. Ada pembaharuan karakter di saat kita berada di dalam firman Tuhan. Nah, terima kasih. Kiranya video ini bisa memberkati kita, bisa menguatkan iman percaya kita, dan bisa menjadi motivasi bagi kita sehingga kita semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin rajin untuk memberitakan firman, dan semakin hari semakin rajin untuk bersaksi, menceritakan siapa itu Yesus Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Habasia. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.